sebelum sholat Jumat pada siang kita mulai, kepada seluruh jamaah kami persilakan untuk memulai barisan sosok paling depan terlebih dahulu, kemudian barisan sosok di belakangnya dimohon untuk menyesuaikan. Kemudian bagi jamaah yang melakukan komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada beliau Bapak Ustadz Haji Joko Moranto MPDI disilakan. Sekian pemain yang perlu kami sampaikan, atas nama tamu kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkanlah khatib untuk berwasiat, mengajak diri pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya untuk selalu berusaha meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. Dan salah satu upaya kita untuk meningkatkan takwa adalah berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, baik secara pribadi, kelompok, masyarakat, umat, hingga bangsa. Jamaah rahimahullah, pada iftitah tadi, khatib telah membacakan satu ayat surat Ar-Ra'd ayat 1, di mana ayat ini memberikan isyarat pada kita semua untuk selalu melakukan perubahan dalam kehidupan ini menuju lebih baik. Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan dalam suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah perubahan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, umat, bahkan suatu bangsa. Tentu yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah perubahan menuju kebaikan atau kehidupan yang lebih baik. Sebab tanpa perubahan, kehidupan ini akan mati. Paling tidak akan berkembang. Dalam tafsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ayat ini merupakan sebuah petunjuk yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu perubahan haruslah dimulai dari diri kita sendiri. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segalanya, walaupun Allah Subhanahu wa taala itu Maha kuasa
atas segalanya. Seperti ketika suatu masyarakat atau bangsa yang ingin berubah menjadi lebih baik, lebih maju, lepas dari keterpurukan, maka tergantung sejauh mana kemauan untuk berubah, sejauh mana sekuat apa tekad, sebesar apa upaya atau usaha untuk melakukan perubahan itu menuju kepada keadaan yang lebih baik. Jamaah, izinkanlah pada kesempatan khutbah kali ini khotib ingin mengajak para jamaah untuk memahami secara singkat firman Allah dalam surat Al-Balad yang menggambarkan tentang jalannya menuju kebaikan. Hal ini penting supaya kita menyadari bahwa sebuah perubahan menuju yang baik, yang lebih baik itu bukanlah pekerjaan yang ringan, tidak sepi dari tantangan dan juga membutuhkan perjuangan yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, wa lisana wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir, wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Fala qatahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kalian apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah, yakni melepaskan, membebaskan perbudakan hamba sahaya. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Yatiman dzal maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dzal matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling menasehati untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Jamaah rahimakumullah, mari kita perhatikan bagaimana dalam ayat ini memilih jalan kebaikan, merubah menuju kehidupan yang lebih baik, diumpamakan dengan aqabah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa aqabah adalah gunung di neraka, sebuah nama gunung di neraka. Dan ayat ini disebutkan aqabah adalah menempuh jalan yang mendaki dan sukar, membebaskan budak, memberikan makan orang yang kelaparan, memenuhi kebutuhan anak yatim, menyantuni orang-orang miskin, saling menasehati dalam kesabaran dan kasih sayang. Bukanlah persoalan yang mudah, bukanlah persoalan yang ringan. Oleh karena itu memerlukan niat yang kuat, tekad yang kuat, membutuhkan perjuangan bahkan pengorbanan. Jika kita mengenang bagaimana baginda Rasulullah SAW melakukan perubahan dari kehidupan masyarakat Makkah jahiliyah, masyarakat dengan label kebodohan, menuju kehidupan beradab dan berkemajuan, maka kita akan menyadari betapa beratnya perjuangan dan besarnya pengorbanan beliau. Untuk itu, hal ini mesti kita tanamkan dalam diri kita masing-masing,
supaya ketika kita ingin berubah sesuatu untuk lebih baik dan kita menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi cobaan, maka kita tidak mudah untuk berputus asa, tapi tetap tegar melanjutkan apa yang kita harapkan, ini melakukan perubahan yang baik. Jamaah Allah, maka paling tidak ada 3 hal yang dapat menguatkan semangat, menguatkan langkah kita untuk berubah menuju kepada keadaan yang lebih baik, baik secara pribadi, individu, secara kelompok, keluarga, masyarakat, umat, naik lagi pada bangsa. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa memohon petunjuk, memohon hidayah, memohon pertolongan, memohon perlindungan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sholat. Tentu kita tidak lepas dari membaca surat Al-Fatihah. Dan dalam surat Al-Fatihah itu ada doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita menyampaikan doa agar kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya. Batas yang memisahkan antara orang yang kelak masuk surga atau neraka, yakni kalimat syahadat. Kalimat syahadat secara verbal tidaklah panjang, sangat mudah untuk diucapkan, ringan untuk dilantunkan. Namun betapa beratnya untuk diucapkan jika seorang tidak mendapatkan hidayah. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan perubahan dan mendapatkan petunjuk. Haruslah dilakukan dengan mujahadah, sungguh-sungguh kemampuan kita, baik dengan doa maupun ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga, hendaklah kita mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas, agar perubahan yang kita lakukan tidak salah jalan, tidak tersesat. Maka kita perlu untuk memiliki seseorang yang dapat membimbing kita, menunjukkan kita, menemani kita, bahkan menegur kita dalam perjalanan kita untuk berubah itu. Siapakah yang layak untuk kita ikuti? Yakni orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka memperkuat semangat kita dalam melakukan perubahan menuju kehidupan, menuju jalan yang lebih baik, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, umat, hingga sebagai masyarakat berbangsa ini.
أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله